Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Rudi di PES TV Channel. Sesuai dengan kesepakatan kita yang awal, kita membahas tentang perlindungan anak, perempuan dalam mencegah kekerasan, mau kekerasan fisik, verbal maupun kekerasan seksual. Kita masih bersama Tika. Orangnya sama, tapi temanya beda. Subtema kita hari ini adalah peran anak muda dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Halo Tika, gimana? Apa kabar? Halo, sehat. Kabar baik. Kabar Rudi gimana? Alhamdulillah walafiat. Sehat ya berarti. Ya, semangat sih, gitu. semangat. Oke. Semangatnya. Oke. Mungkin sesuai dengan dulu yang kita omongin kan kita sempat kita sharing mengenai yang tentang kesehatan mental terhadap perempuan karena terjadinya kekerasan. Nah, gue coba akan mengulik sedikit aja gitu. Nah, Tika ini kegiatan apa ya sehari-hari ini? Nah, kegiatan sehari-hari ini baru bikin kelompok relawan nih. Kebetulan kelompok relawannya itu bergerak di dalam perlindungan perempuan, anak, serta masyarakat lainnya gitu. Nah, kebetulan nama relawannya itu adalah relawan teman ibu kawan anak Nusantara. Dan juga gue sehari-hari masih aktif di divisi pencegahan Puspaga Ceria Kota Tangerang Selatan dan juga penanggung jawab homeschooling HSPG SD Tangerang Selatan. Dan ini kan kita berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan. Ini kan jujur aja ya, isu berkembang dalam masyarakat ini lagi kencang-kencangnya, banyak sekali. Entah dari public figure ataupun lingkungan. Kalau public figure nggak mungkin kita bahas di sini karena ya orang udah tahu lah siapa itu public figure-nya. Nah, kita akan coba membahas tentang kekerasan ini biasanya sering terjadi di kalangan anak muda. Mereka yang remaja-remaja yang aktif dalam pacaran, kan biasanya begitu. Ada ya ngalamin lah sedikit kekerasan fisik yang bisa kita bilang itu pasangannya toksik lah gitu. Nah, upaya anak muda ini untuk aktif berperan mencegahnya itu seperti apa sih gitu? Dari pendapat Tika sendiri nih. Ya, sebelumnya sih ya kalau kita ngomongin masalah mencegah berarti kan kita saling menjaga gitu. Betul. Mulai dari menjaga diri sendiri, menjaga teman kita, menjaga keluarga kita, adik kita, semuanya itu harus kita jaga. Nah, artinya di dalam proses menjaga itu kan kita juga harus paham kan mana yang sekiranya aman buat kita, mana yang membahayakan kita gitu. Nah, mencegahnya sendiri sebenarnya lebih ke balik ke personalnya lagi ya. Maksudnya di sini personal itu lebih ke kalau kita pergi ke tempat umum yang banyak dijumpain orang, kalau bisa ya berpakaianlah yang rapi gitu. Kan yang rapi, terus juga kalau bisa untuk safety ke depan itu kita kalau bisa jangan pergi sendirian, mungkin ada temannya atau mungkin ada orang lah yang bisa dipercaya gitu ya kan. Nah, selain kedua aspek itu mungkin cara mencegahnya dari kita ini dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Nah, kalau misalnya kita nih datang ke tempat yang asing atau ke naik transportasi umum atau apa gitu, kalau bisa sih nggak usah melakukan kontak pembicaraan sama orang yang baru kenal kan, karena kan kita nggak tahu kan maksud dan tujuan orang yang kita temuin itu seperti apa dan kayak gimana. Kadang-kadang dengan membuka obrolan yang awalnya iseng-iseng biasanya larinya ke arah sana, menjurus ke arah yang awalnya sih cuma iseng-iseng doang, awal dari iseng-iseng terus direspon. Nah, lama-lama ya lanjut ke yang seperti itu. Nah, untuk kekerasan sendiri kan bentuknya kan macem-macem nih. Ada kekerasan verbal, ada psikis, mental, dan kekerasan seksual. Kalau kekerasan verbal sendiri yang kita tahu ya kan, yang sekarang ini kan banyak terjadi pembulian, ngata-ngatain. Awalnya kan dari iseng, ceng-cengan, lucu-lucuan, suka dibikin ketawa-ketawa ya kan. Terus bablas. Kan sebenarnya dari hal-hal kecil yang tadi itu, dari iseng-iseng, ceng-cengan itu kan kadang mungkin maksudnya orang tuh bukan ke arah sana, bukan merendahkan, bukan membuli, tapi kan yang mendengar ya atau yang konteksnya yang diajak ngomong itu kan pasti kayak kok gue diginiin gitu, kok gue
kayak direndahin gini gitu. Jadi kekerasan verbal itu sifatnya kayak berkata kasar, mengumpat, mengunjing gitu kan. Terus kayak suka apa nyindir-nyindir, itu masuknya kekerasan verbal gitu, yang hanya dilakukan oleh mulut nih, kata-katain gitu. Terus kalau kekerasan fisik sih lebih ke apa sih, kayak nabok, nampar, terus ngelempar barang, mungkin kayak apa sih namanya, sifatnya kayak hal-hal yang membahayakan gitu, atau kayak menodongkan alat-alat tertentu, itu udah termasuk kekerasan fisik juga. Nah, terus kalau kekerasan seksual ya yang sering kita dengar gitu tuh kebanyakan ya apa namanya, bagian tubuh yang terlarang itu disentuh gitu oleh yang bukan diri kita sendiri gitu, di luar daripada diri kita sendiri. Nah, Iya, gitu sih. Tapi kalau kita nyangkut yang masalah kekerasan verbal gitu, saya begini, seperti yang Tika bilang tadi kan, kita di sini bercanda nih, sharing, bercanda. Tapi kan tidak semuanya orang itu bisa menerima candaan kita. Nah, itu dia tuh. Dan salah satunya mungkin dia bilang, ah lu baperan lu katanya. Nah akibatnya apa? Pas dia dibilang baperan, dia nggak di situ lagi. Sebenarnya kan yang toksik itu kan lingkungannya. Dia melakukan kekerasan verbal seperti itu sehingga membuat orang tidak nyaman. Tapi biasanya si korban ini malah dijatuhin lebih banyak, kayak lu gak usah main sama dia baperan, padahal kita nggak tahu. Kan orang tidak bisa menerima dengan itu juga. Itu kan sering terjadi banget itu di kalangan masyarakat gitu, apalagi di anak-anak sekarang gitu. Nah, untuk menyikapi hal itu bagaimana itu? Nah, kan biasanya kita kan kalau ngobrol kan pengennya kan yang ringan-ringan aja, Ya, asik-asik aja. Betul. Paling enggak kalau kan kita udah tahu nih siapa lawan bicara kita gitu. Paling enggak kita menghindarin yang sifatnya itu bikin dia jadi sensitif gitu, atau misalnya jadi bikin dia jadi berpikiran yang sebaliknya gitu. Makanya kita sebisa mungkin itu pilihlah topik yang memang kalau emang lagi diobrolin topik yang sekiranya bikin nyaman, sama-sama nyaman gitu. Artinya jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan gitu. Betul. Dari setiap kata yang keluar dari mulut kita, atau yang dari lawan bicara kita itu juga keluar gitu aja gitu. Makanya lebih baik sih pilihlah topik yang memang betul-betul aman untuk kedua-duanya, tanpa ada yang menyinggung gitu, tanpa ada yang membuat sakit hati, kayak gitu sih. Ringan, topiknya seperti itu. Itu pengaruh nggak sih kita, pengaruh dalam arti kan gitu, ini kan kita menuju media digital kan. Digital, semuanya sudah digital. Kalau gue bilang ini kan biasanya terjadi kenakalan remaja di era informatika. Berpengaruh nggak dari media sosial itu untuk tumbuh kembang si anak ini gitu, tentang masalah pembulian atau apapun, kekerasan verbal, berpengaruh nggak itu terhadap dia? Iya, itu sangat berpengaruh banget ya, karena kan media itu kan sekarang kan yang kita tahu tuh mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang yang lanjut usia pun nggak bisa lepas dari pengaruh digital seperti gadget gitu. Nah, makanya kan kadang yang namanya bahan obrolan ya kan, bahan buat apa, ngebahas sesuatu itu biasanya kan lahirnya juga dari situ gitu, timbulnya dari media sosial dulu. Ntar gue pernah liat TikTok nih yang ada di sini, ntar gue terapin ngobrol sama dia. Jadinya tuh kayak semacam apa ya, fenomena ikut-ikutan gitu ya kan. Kayak gitu. Jadi apa ya, walaupun medianya berperan besar gitu, tapi dari sisi kitanya yang harus memfilter sendiri nih, kira-kira baik nggak untuk kita gitu, pas nggak untuk lingkungan, atau misalnya bermanfaat nggak sih apa yang gue lakukan ini untuk orang banyak gitu. Gitu. Betul. Dan itu kan ya untuk yang kekerasan verbal ya kan. Kekerasan verbal. Untuk yang kekerasan fisik kan biasanya itu paling sering terjadi itu. Gua rasa itu paling sering terjadi. Di pacaran tiba-tiba ditabok itu dia tuh. Dan bodohnya lagi itu masih mau aja. Itu fenomena apa sih yang sebenarnya terjadi? Pernah nggak nanganin yang seperti itu, kekerasan saat dalam pacaran gitu? Kalau nanganin gitu secara langsung ya belum ya, cuma kalau ada yang sharing ya, tanya-tanya, ataupun lebih ke bagaimana sih cara mencegahnya, itu yang udah sering. Nah, kebanyakan ya apa namanya, kan tadi sesuai yang part yang pertama, makanya kita kan yang lebih menjaga diri kita sendiri kan. Betul. Kita yang harus aware sama diri kita sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau yang banyak apa sih namanya, banyak fenomenanya itu yang kekerasan fisik tadi, ya itu apa namanya, ada beberapa faktor sih ya. Kita kan nggak bisa ngejudge gitu ya, misalnya dia pembawaannya temperamen, kasar, ataupun dari apa ya.
apa ya, kadang-kadang faktor lingkungan itu juga berpengaruh sih. Betul. Kekerasan yang terjadi sama anak-anak remaja gini, ya paling enggak kita harus bisa memilah dan memilih deh siapa yang harus dijadikan kawan, kita curhat sama siapa, kita jalan sama siapa, kita diskusi sama siapa gitu. Harus cuma kita sendiri yang bisa memilah dan memilih biar nggak terjadi kekerasan yang fisik tadi. Betul. Itu. Nah, karena kan kekerasan fisik kan sebenarnya kalau itu udah menimpa sama siapa aja, itu sebenarnya ada perlindungan hukumnya gitu, dan undang-undangnya kan sudah ada kayak gitu. Jadi apa ya, sebenarnya kalau lebih ke mengacu ke pengalaman apa anak-anak muda, kita lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Betul. Pilah dan pilih teman yang misalnya bisa dipercaya siapapun itu gitu kan, biar kita nggak dijadikan apa ya, objek lah gitu, sebagai objek kekerasan oknum ya istilahnya. Betul. Seperti itu. Terus kalau terkait dengan pacaran sebenarnya sih untuk yang masih usia sekolah atau apa tidak direkomendasikan ya sebenarnya. Betul. Sebenarnya nggak direkomendasikan nih ya kan, tapi karena banyak nih yang istilahnya masih belum ada ikatan yang sah ataupun apa, tapi mereka udah berani kekerasan, itu lebih baik yang pernah merasa dapat perlakuan yang tidak mengenakan atau kekerasan, sebagai kalian lapor, jangan diem aja, jangan merasa nggak enak gitu. Lapornya ke siapa gitu kan, ke pihak yang berwajib itu juga bisa, karena sekarang kan istilahnya pihak yang berwajib seperti kepolisian ataupun dari dinas pemberdayaan perempuan kan. Betul. Khususnya Tangerang Selatan ini juga ada Puspaga, jadi kalian kan bisa konsultasi di situ, bisa mengadu ke sana. Nanti kalau misalnya dari Puspaga itu udah udah melakukan konseling, nanti kalau perlu penanganan lebih lanjut itu akan ditindak oleh UPTD ya, UPTD P2T P2A, yaitu dimana khusus untuk perlindungan kekerasan terhadap perempuan gitu. Jadi kita harus menjadi pelopor juga, harus jadi pelapor juga gitu. Kalau ada tindak kekerasan di sekitar kita, kita juga berhak kayak harus bisa bersuara ya kan. Jangan istilahnya diem aja nih, gue udah diapa-apain nih, sih diem udah bonyok-bonyok gitu kalau udah apa gitu. Harus berani ngelapor. Ya memang ada beberapa case tertentu ya yang emang korban itu nggak berani melapor. Betul. Ini kan ada kayak fenomena gunung es gitu. Begitu udah terjadi, dia nggak mau ngelapor. Takutnya nanti ntar diekspos nih di media, ntar di ini. Memang gitu. seperti itu. Karena ketakutan tersendiri. Mungkin gini aja sih, kalau kita berbicara yang masalah sekolah gitu kan, dengan anak sekolah mengalami kekerasan itu, mungkin kalau untuk naik ke pihak perwajib kan mungkin terlalu jauh. Karena jatuhnya anak-anak mau gimana pun juga, si pelaku kekerasan pun juga harus dapat bimbingan. Gitu. Secara psikologi mereka juga harus dapat bimbingan. Mungkin lebih peran aktif itu dari keluarga dan sekolah. Nah, itu juga bisa. Jadi mungkin untuk teman-teman yang masih dalam lingkup sekolah, teman-teman tuh bisa lapor mungkin ya kalau sudah terjadi ke arah sana. Teman-teman bisa ngelapor juga ke guru, itu bisa ke orang tua yang bisa dipercaya. Nanti kita cari jalan keluarnya bersama-sama gitu. Nanti misalnya teman-teman nih kalau misalnya menemukan gitu ya di sekitar teman-teman ada yang terjadi kekerasan terhadap anak, perempuan, terhadap siapapun lah, bisa konseling ke Puspaga. Tetap nanti untuk identitas, untuk lain-lain itu tetap kita rahasiakan, karena kita punya kode etik tersendiri nih. Bagi yang mau konsultasi, kita nggak akan nggak akan mengumbar ya identitas si pelapor itu seperti apa, dan tinggalnya di mana, kerjanya di mana misalnya gitu. Jadi tetap kita safety gitu ya, segala informasi yang berkaitan sama klien gitu. Jadi teman-teman diharapkan jangan takut gitu untuk melapor untuk apa, karena kita kan perannya sama-sama mencegah nih gitu. Yang namanya mencegah berarti kan sama-sama bahu-membahu gitu nih. Privasinya jadi terjamin. Betul, terjamin. Jadi teman-teman jangan takut lah, misalnya mau konsultasi, mau apa gitu, nanti bisa WhatsApp lah. Saling bertukar pikiran, nanti akan di-share sama Rudi nanti nih berkemana. Kalau ceritanya ke dia bisa gitu. Aman, 100% aman. Kalau ceritanya ke gua susah, karena gua mengatasi masalah tanpa solusi. Gua nggak ada solusi apapun gitu. Gua cuma mengedukasi aja gitu. Mengedukasi yang harus diedukasi. Nah, kalau untuk pelecehan seksual, ini kan biasanya sensitif banget nih.
Itu dari seksual. Kenapa gue anggap sensitif? Banyak faktor yang beberapa orang menyalahkan. Si korban biasanya juga disalahin, si pelaku juga disalahin. Nah, dari sudut pandang lu sendiri ini gimana? Apa sih penyebabnya gitu? Kok sehingga terjadi kayak gitu? Penyebabnya Kan punya jawaban masing-masing nih, Iya, kita punya jawaban betul. masing-masing. Ini versi dari Tika sendiri Iya, gimana? istilahnya nih pandangan pribadi ya menurut aku ya, kalau terjadinya fenomena kayak gitu sebetulnya karena ada kesempatan dalam kesempitan aja sih. Makanya jangan apa ya istilahnya itu memberikan ruang gitu Iya. untuk yang terjadinya hal yang seperti itu gitu. Makanya tadi dari awal yang namanya mencegah berarti kan kita menjaga diri sendiri, Menjaga diri sendiri. mengawasi diri sendiri, mengawasi orang lain, mengawasi teman, keluarga dan yang lain-lain. Nah ini makanya kalau bisa sih ya kita apa ya, kalau misalnya tadi ya untuk safety diri kita sendiri, benar. pergi menggunakan transportasi umum. umum atau pergi kemana-mana tuh kalau bisa jangan berbicara sedikit pun sama orang yang belum pernah kita kenal, atau misalnya ngebahas topik-topik sensitif nih sama orang baru. Nah itu biasanya membuka peluang terjadinya itu. Terus yang kedua biasanya apa namanya media sosial kan kadang via chat ya, lewat DM Instagram, inbox Facebook, Twitter, lain-lain itu kan suka kayak awalnya kan dari iseng-iseng ya kan, iseng-iseng berhadiah lah, misalnya iseng-iseng doang gitu, direspon atau enggak nih. Pokoknya kalau yang topiknya yang kayak iseng-iseng kayak gitu tuh lebih baik mendingan nggak usah direspon sih, kalau saran gue sih seperti itu. Artinya kita menutup apa ya, menutup kesempatan yang cenderung ke arah sana gitu untuk keselamatan diri kita sendiri gitu. Dan kalau kita ngebahas apa sama teman, terus ngebahas sama lingkungan sama apa, lebih baik topik-topik yang emang bisa dibahas secara asik gitu, gak usah yang mengarah ke sensitif yang terus cenderung ke arah pelecehan seksual. Nah biasanya itu suka kayak iseng-iseng tapi pakai kata-kata kotor gitu kan, itu udah termasuk kayak gitu. Terus juga apa, ada beberapa bagian tubuh yang disentuh gitu sama orang yang di luar daripada diri kita sendiri. Jadi kita kan punya otoritas atas tubuh kita sendiri, siapa yang boleh yang boleh menyentuh dan siapa yang tidak gitu. Makanya tetap sih kalau mau kemana-mana jaga diri, pakaiannya diperhatiin. Terus juga kita ya kalau bisa jangan pergi sendiri, kalau bisa sih harus ada yang nemenin, siapa di mana, karena kan kita nggak tahu kan peluang terjadinya hal yang seperti itu tuh akan terjadi kapan, di mana, jam berapa gitu. Itu sih palingan. Terus juga untuk keselamatan kita bersama, biasanya kan kalau kayak apa penggunaan medsos gitu-gitu kan selalu ada spam-spam gitu kan, spam yang iklan berbayar, mau yang iklan selingan itu biasanya ada kan ya, kayak aplikasi di handphone itu yang bisa disetting biar info-info yang kayak gitu tuh biar nggak masuk di handphone kita atau di laptop kita mungkin gitu, kayak semacam antivirusnya lah gitu, kayak gitu. Biasanya kan dengan iklan-iklan kayak gitu tuh yang suka kelihatan di handphone gitu kan, kadang juga mempengaruhi isi kepala yang menerima pesan gitu, yang tadinya nggak bukan bermaksud begitu dan nggak ada pikiran sama sekali mungkin, terus tiba-tiba nongol tuh celing gitu, ada yang masuk, wah iya ya, oh iya bener juga ya. Jadi kayak semacam stimulus gitu ya, oh iya ya ternyata yang kayak gini. Makanya kita tuh sebisa mungkin lebih ke protek ke diri kita sendiri sih gitu, karena kalau bukan diri kita siapa lagi gitu. Iya betul sih gitu. Karena memang yang namanya seorang anak gitu kan usia sekolah, kalau bisa kan usia sekolah itu kan usia-usia produktif ya, dari SD, apalagi kan masa-masa SD tuh yang bagi yang udah punya anak nih mungkin ya kan, untuk diajak untuk berpakaian yang rapi ya kan, untuk adab juga seperti apa gitu. Terus juga bekelin anak itu kayak semacam ini kalau ada apa-apa harus cerita ya sama orang tua gitu, sama orang terdekat gitu. Terutama untuk anak SD ini kan rentan banget nih ya kan. Iya benar itu. Karena udah marak nih di TV-TV yang apa gitu kan, di sumber yang lain tuh kita pernah denger. Makanya paling itu kita ngajak ya nanti kalau ada apa-apa dan kayak gimana harus ngomong ya ke orang tua gitu. Terus kalau anak SMP juga misalnya lagi chat ya kan sama temennya sama apa, pokoknya chat selama ngomongin pelajaran, ngomongin yang lain ya oke gitu.
asal jangan yang ngechat tapi ngirim yang aneh-aneh, misalnya ngirim gambar atau ngirim teks yang sifatnya apa ya, cenderung melecehkan, itu sangat tidak dianjurkan dan bahkan nggak boleh gitu kan. Untuk yang SMA juga nih kan lagi masa-masanya kan, masa-masa pertumbuhan dan senangnya bersosialisasi itu masa-masa SMA, bener nggak? Pasti Rudi ngerasain kan zamannya SMA gimana? Enggak, aku nggak SMA, gua STM. Isinya cowok sama semua. Ya teman-teman ya, SMA cowok semua. Nah, ini itu juga sama di SMA, lebih ke apa ya, memperhatikan kita tuh nongkrongnya sama siapa gitu, berteman sama siapa gitu kan penting tuh, biar kita bisa nyari ramen itu. nongkrongnya sama dia. Ramen ya. Ya kan itu kan sebenarnya dari korban sendiri kan sudah menjaga nih kan. Iya. Sebenarnya juga tidak bisa disalahkan dia mau berpakaian seperti apa gitu. Iya, betul banget. Kembali lagi sebenarnya ke si pelaku gitu. Mau wanita tertutup seperti apapun, ya kalau pikirannya kotor tetap kotor. Iya, dan memang ada beberapa istilahnya yang dia memang udah terbiasa seperti itu gitu ya. Betul. Walaupun dia pergi pakai transportasi umum pribadi kemanapun, pasti kan selalu ada celah tuh Ya, untuk pasti. dia melakukan seperti itu gitu. Ya paling enggak sih sekarang ya PR kita bersama, lebih baik stop menyalahkan. Iya, itu maksud gua tuh. Menjaga masing-masing. Menjaga gitu, masing-masing gitu. Karena yang namanya keluarga, institusi, organisasi maupun yang lain-lain itu kan sifatnya hanya membantu aja, mensosialisasikan, mengedukasikan. Balik lagi ke kitanya sih, kita yang harus memfilter gitu. Bagaimana sih kita bisa bertindak dan bergaul bisa diterima sama masyarakat tuh, harus ya pintar-pintar membawa diri, tapi jangan sampai ya itu tadi merugikan diri kita sendiri, mencelakai diri kita sendiri gitu. Karena memang eranya medsos dan digital ya, kita juga harus lagi-lagi mesti menjaga diri sendiri itu. Betul, emang benar. Kita bisa menjaga diri kita sendiri, baru kita bisa menjaga lingkungan dan semuanya. Itulah makanya. Kayak kemarin gue baca artikel gitu tentang kekerasan seksual gitu dari Komnas Perlindungan Perempuan. Justru marak terjadinya kekerasan seksual ini malah di dunia pendidikan. Itu makanya yang kenapa gue tertarik ngangkat isu ini, karena ini gue pikir juga banyak, udah berita-beritanya juga banyak dari mahasiswi bimbingan skripsi, bahkan pesantren pun juga ada yang seperti itu. Iya. Berarti kan tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga pendidikan ini yang kita anggap aman, tapi ternyata juga harus sangat diperhatikan gitu. Iya. Nah itu kan cara mencegahnya, kita sudah totalitas semuanya gitu. Kan berarti kembali lagi peran pemerintah kan harus aktif dalam penanganan seperti ini gitu. Dan pola pikir pandangan masyarakat kan juga harus sama. Hal seperti ini kan tidak bisa disepelekan gitu. Kayak misalnya mungkin karena sudah terbiasa kali ya, cewek lewat seksi, seksi neng gitu. Tapi secara nggak langsung kan itu sudah pelecehan gitu. Iya, udah iseng-iseng lah. Sudah iseng-iseng gitu, pelecehan tapi gitu. ngarahnya ke sana. Nah, kita sebagai laki-laki juga terkadang kan juga nyalain, siapa suruh lu aurat diumbar. Nah Kan gitu. ada Jadi sisi kan menyalahkan stop itu. menyalahkan seperti itu. Nah, untuk cara mengatasi dalam dunia pendidikan ini seperti apa ya? Apakah pernah kita menangani hal-hal seperti ini gitu? Kalau Di untuk dunia pendidikan Oh, ya iya. kita. Kalau tadi kan kita dunia dalam remaja, pacaran gitu. Tapi kita di pendidikan ini pernah nerima laporan seperti itu apa belum gitu atau gimana? Kalau sejauh ini sih sepanjang yang udah kita jalan gitu, udah running dari semua program sih belum ya yang ke arah sana, tapi Jangan kalau sampai gitu. ya jangan sampai, mudah-mudahan ini kan kita pengen semuanya kan ramah gitu. Betul, terhadap ramah. anak, ramah terhadap perempuan, Betul. semuanya lah. Itu paling ada sih dapat waktu itu ada yang WhatsApp ya, mungkin cerita pernah ada kejadian yang seperti itu, kan kita harus dengar dulu kan kronologisnya kayak gimana sampai terjadi yang seperti itu gitu. Dan ini sebetulnya paradigma yang perlu diluruskan gitu. Ya. Ya kan, karena memang tidak semua sekolah juga ada yang menemukan kasus seperti itu. Tapi ada juga yang berkedapatan gitu. Benar. Nah, karena banyaknya yang seperti ini kan karena kita lagi mendorong istilahnya kalau ada yang terjadi seperti itu kan harus mau melapor. Benar. Harus jadi orang yang pelopor juga. Betul. Gitu. Nah, ini mungkin karena kayak gini jadi banyak yang lapor gitu. Banyak yang istilahnya kok ini ada sih yang kayak gini, kok ini ada kayak gini gitu.
Terus juga tergantung situasinya sih di dalam itu tuh seperti apa gitu. Dan maraknya yang terjadi sih ya biasanya karena fenomena biasanya. Dan itu kan kayak fenomena gunung es sebenarnya, nggak kelihatan gitu kan. Nah, ini kita apa ya, tergantung situasinya, karena kita nggak bisa ngejudge ya itu terjadinya kayak gimana dan apa. Makanya ya itu tadi, kalau misalnya kita terjadi yang ke arah kekerasan gitu, kalau bisa kita harus berani speak up dulu, harus cerita ke orang-orang terdekat gitu. Jangan takut-takut atau nggak enakan gitu, karena ini mengancam keselamatan diri sendiri gitu. Paling nggak tahu lah dalam bahaya tuh kita harus melakukan apa gitu. Itu dulu sih paling. Benar. Kalau ini apa tadi kan sampai dampaknya pun ke kesehatan mental ya. Betul, dampaknya kesehatan mental. Kesehatan mental itu dampaknya kan luar biasa gitu si korban ini. Pernah yang gue nonton berita pun juga sama, ini siswa mengalami diskriminasi, dia mengalami pelecehan, tapi di lingkungan masyarakat dia nggak diterima. Katanya dia yang menggoda lah, yang inilah. Kembali lagi karena apa? Yang melakukannya itu adalah tokoh masyarakat terpandang. Jadi kan untuk mereka speak up itu susah gitu. Berarti peran-peran memang ya kalau bisa dibilang netizen harus viral dulu kali ya. Nah, gitu. Efeknya apa? Kan dampak buruknya buat si korban ini adalah fatal-fatalnya kan pasti bunuh diri. Karena apa, merasa ininya direbut atau apapun itu kan pasti gitu. Nah, untuk dalam pembahasan itu gue cuma pengen bertanya, ada nggak dalam waktu dekat misalnya Tika mengadakan seminar atau edukasi atau sosialisasi ke dunia pendidikan atau ke orang tua atau terjun ke masyarakat gitu, ada nggak? Iya, kalau untuk bicara terkait program tentu kita ada ya, karena untuk sosialisasi kan sebenarnya kita nggak harus lewat siapa dan apa gitu ya, karena kita punya kesadaran ya kan, punya tanggung jawab bersama. Kalau ini tuh sebenarnya tanggung jawab sama-sama ya istilahnya, tanggung jawab masyarakat sama-sama. Misalnya Rudi kayak punya komunitas bola misalnya, komunitas bola nih mau mengundang misalnya tentang apa, pencegahan kekerasan ataupun bagaimana menjaga kesehatan mental atau apa, dengan mengundang kita atau dari Puspaga atau dari relawan teman ibu kawan anak untuk jadi narsum, boleh-boleh aja gitu. Jadi skemanya kita kalau kita diundang, kita akan mengadakan sosialisasi sesuai permintaan aja gitu. Misalnya kita tergabung ke kelompok-kelompok apa, majelis taklim atau kelompok keagamaan, kelompok pemuda, itu kita bisa masuk melalui wadah-wadah yang itu untuk melakukan sosialisasi tadi terhadap pencegahan. Kenapa gue di sini menekankan untuk mencegah? Karena mencegah lebih baik dong daripada mengobati. Nah, karena dengan cara mencegah ini kan kita bisa sambil belajar informasi baru, ya kan? Bisa saling apa sih namanya, bertukar pikiran. Siapa tahu nanti ada link ya kan, kalau misalnya terjadi hal kayak gini di masyarakat, kita harus mengadu kemana? Kan kita nggak mungkin terjadi hal-hal yang tidak mengenakan gitu, kita ngadunya ke medsos, bikin status gitu. Itu kan ya nggak safety juga ya kan, termasuk kita nggak mengamankan diri sendiri. Caranya seperti itu. Makanya dengan kita melibatkan ahlinya, melibatkan konselornya maupun praktisi-praktisi terkait, itu juga bisa membantu kita nantinya. Jadi kita nanti akan diberikan guidance gitu, ataupun petunjuk harus apa dan ngapain setelah ini gitu. Terus kalau pencegahan sih sifatnya karena kita diskusi atau roadshow dari komunitas satu ke komunitas yang lain, nah itu juga bisa membantu sih kita dari situ. Terus kan melalui pemerintah kan, melalui program nasional ya dari Perlindungan Anak dan Perempuan, itu di setiap provinsi itu udah ada pusat pembelajaran keluarganya. Di tiap kabupaten atau kota itu sudah ada di Indonesia gitu. Di misalnya kalian tinggal di Tangerang Selatan, itu udah ada Puspaganya. Tinggal di Tangerang Kota, itu juga ada. Jadi kita tinggal melakukan kontak aja sama institusi-institusi itu gitu. Kan biasanya suka ada tuh di medsos atau di iklan-iklan lah, di mana di IG apa di mana paling banyak kan itu. Itu juga bisa, kita bisa sharing-sharing ke Puspaga juga bisa gitu. Itu sih. Berarti memang udah ada dan yang paling penting itu adalah peran keluarga, memang yang paling utama. Iya betul, keluarga harus mendukung juga apapun itu gitu. Misalnya mendukung untuk program pencegahannya seperti apa, terus penanganannya nanti seperti apa, itu kan keluarga harus total juga gitu untuk mendukungnya gitu. Terus juga misalnya kita nemuin kawan kita nih Rudi, misalnya kawan kita kesehatan mentalnya terganggu gitu ya, karena udah pernah
menjadi korban misalnya, kita harus support sama korban. Artinya supportnya bukan berarti kita harus mengaminin apa dia gitu kan. Betul. Lebih ke ayo dong lu pasti bisa laluin ini, ayo kita cari solusinya bareng-bareng, kita berupaya menyembuhkan diri sama-sama gitu. Sebenarnya mental health itu kan juga bisa di apa namanya dibalut gitu ya, pakai Benar. olahraga rutin mungkin, terus kita bertemu dengan orang-orang yang punya semangat positif gitu, terus atau mungkin punya kesibukan ya, bergabung di komunitas atau klub-klub yang emang bisa menunjang gitu untuk menyembuhkan si luka batin dari seseorang lah ya, yang pernah tentang tentang terjadinya itu gitu. Terus juga kita yang paling penting misalnya nih kan kayak semacam korban itu kan udah pernah ditanganin gitu ya. Terus kita jangan sesekali kayak mengulangi pertanyaan gini, kok bisa terjadi? Emang dulunya kenapa? Emang ngapain? Jadi kan namanya orang sudah ditangani, udah menjalani treatment sampai A, B, C, kita jangan merefresh ingatannya lagi. Karena kan kita nggak tahu ya karena kita nggak pernah tahu kondisi mental seseorang kalau ditanya itu posisinya stabil kah atau lagi labil kah. Nah kalau bisa jangan tanya lagi kok bisa, ngapain kok ini. Lebih baik kita kayak ngasih sentuhan emosi ya sama teman kita, yuk pasti kuat, pasti bisa, mudah-mudahan Tuhan atau Allah selalu jagain lu, mudah-mudahan lu selalu dideketin sama kebaikan ya. Pokoknya yang kata-kata yang memang bisa membangun si korban ini biar jadi lebih baik gitu. Bukan jangan dikulik lagi, karena terus terang jujur paling banyak itu yang pernah gue turun ke bawah gitu ya istilahnya, ke komunitas itu karena kesehatan mental yang nggak kunjung reda itu karena sering ditanya-tanya. Iya, berarti artinya ditanya-tanya ditanya berulang-ulang itu akhirnya kan dia meng-refresh sendiri ingatan ke belakang lagi. Iya betul. Jadi ini kenapa sih kok bisa terjadi gini? Lagi, akhirnya dia cerita lagi. Ini kenapa ini? Callback lagi kan jadinya nggak selesai. Iya, mungkin maksudnya yang bertanya kan juga baik ya, mau nanyain tentang dia kayak gimana, tapi mungkin nggak tahu menyusun pertanyaannya itu bagaimana. Dan kalau bisa sih itu yang dihindarin, jangan sampai nge-recall lagi apa yang udah pernah terjadi sama dia gitu. Yang penting kita fokus kan mau membantu memulihkan dia ya, ayo syukur-syukur kita bisa traktir teman kita ya kan, kita ajak teman kita olahraga, jalan atau nge-gym, dan kita bayarin mungkin kalau ada rezeki ya, itu lebih bagus malah. Kemarin itu membantu gitu. Kemarin pun juga ini gue juga sempat ngobrol gitu dengan salah satu dosen di Universitas Selatan, di Jakarta Selatan, dia psikolog juga. Gue bertanya ke dia, Bu, ini untuk pertanyaan-pertanyaan apa sih yang harus dihindari? Kalau ada nih orang bercerita gitu, ada beberapa memang pertanyaan yang harus dihindari. Salah satunya ya seperti itu, seperti yang Tika jelaskan tadi gitu. Yang pertama adalah saat penjelasan itu kayak misalnya gue cerita sama lu akan ya udah sabar aja, namanya juga kuasa Tuhan. Nah, kita juga tahu kuasa Tuhan, kita juga tahu. Cuma bukan itu yang kita butuhkan. Terus yang kedua adalah kata-kata penyemangat, tapi terkesan menjatuhkan. Gue tanya, seperti apa? Kayak gini, dong lu kuat, masa gitu aja nggak bisa, yang lain aja bisa. Betul. Itu bukannya dia nambah kuat, tambah down, kok bisa katanya. Iya, karena tadi itu adalah sebuah kata-kata yang tadinya membuat dia semangat tapi tambah down. Karena apa? Ada di sisi itu kata-kata, ayo dong, bisa, masa gitu aja enggak? Iya. Kata gitu aja yang kita garis bawain. Artinya apa? Ternyata masa lalu dianggap sama orang itu adalah masalah yang paling sepele gitu. Iya, karena kan kita nggak pernah, siapa sih yang pengen mau gitu kan, suatu kemalangan terjadi sama seseorang kan pasti nggak ada yang mau kan. Cuman gini, konteksnya tuh mungkin ke pemilihan bahasa itu mempengaruhi sih. Betul. Makanya kita mulai dari sekarang pinter-pinterlah memilih kata sebelum kita memberikan semangat kepada orang lain ataupun memberikan suatu pemulihan gitu ya sama teman kita, rekan kita yang udah punya pengalaman yang nggak mengenakan seperti itu gitu. Karena bukan apa-apa, walaupun maksud kita baik, tapi cara penyampaian kita nggak pas diterima sama yang mengalami situasi seperti itu nanti akan juga salah gitu, akan jadi masalah baru gitu, hanya karena dengan penyampaian yang kurang pas, kemudian teman kita menjauhi kita, bukan malah makin kuat, malah jadi membelah semuanya, itu kan juga nggak baik gitu.
paling enggak mulai dari sekarang sih apa ya, lebih ke berempati gitu. Iya. Berempati sama orang, terus juga berempati juga yang sewajarnya, jangan misalnya dengan dalih empati kita juga apa memanfaatkan situasi atas kemalangan orang tersebut gitu. Ya. Ini yang terjadi tuh gini, dengan dalih empati kita kayak semacam tarik ulur gitu. Iya, Sehingga apa namanya, yang bersangkutan yang punya masalah itu kayak berpikiran gini, aku udah kayak gini kok dia kok begitu sih, kok dia gini ya. Itu jangan sampai hal-hal itu terjadi gitu. Makanya kita juga harus apa ya, bisa membaca situasinya itu. Ya itu lagi, berempati kita tuh bagaimana gitu. Emang cara memberikan supporting juga nggak gampang dan nggak punya apa, dan semua orang nggak punya apa, ada beberapa yang nggak punya sifat empati ya, itu juga ada. Makanya di sini kan kita juga mau ngajak, ayolah sama-sama Gue gitu. juga sama. Gua Harus dong susah. empati. Soalnya gue orangnya cuek. Iya. Waduh, cueknya apa nih? Cueknya apa nih? Gue orangnya cuek, udah gitu gimana ya? Ya udah lah, biarin, urusan dia bukan urusan gue. Ya, Gitu. iya. Kan itu kan dari versi gue sendiri. Tapi ternyata kan dampaknya adalah apa? Dampaknya adalah ke si korban ini. Terus gue mau cerita kemana? Kan itu Iya. jadinya. Gue cerita kemana? Lingkungan gue nggak terima gitu. Kita berbicara lingkungan berarti kan sosial ya dia gitu. Iya, betul. Sedangkan budaya di Indonesia sekarang yang gue lihat itu budaya kita gitu. Bukannya menuju yang lebih baik, tapi ya lihat sendiri gitu. Iya. Nah ini Foto PR yang- kita sama-sama nih teman-teman nih. Ya, tadi membangun kepedulian Gitu. terhadap diri sendiri, lingkungan, dari teman, sosial, dari yang lain dan sebagainya, itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab pemerintah aja, bukan tanggung jawab tokoh agama aja, bukan tanggung jawab tokoh masyarakat dan yang lain sebagainya. Kita sama-sama nih bahu-membahu Sama-sama. biar lingkungan kita juga menjadi lingkungan yang aman, ramah dan nyaman tentunya nih. Gitu. Karena kalau lingkungan udah nggak nyaman ya kan, jadi ya ini bisa dipastikan hal-hal yang seperti itu kan nggak bisa menunjang untuk kesehatan mental seseorang gitu. Tuh. Nah, itu tadi untuk upaya mencegahnya lebih kepada apa, pandai melihat situasi sih Iya istilahnya. benar. Ya kalau kita nggak mau dijahatin atau nggak mau dirugikan, kita jangan merugikan orang gitu. Itu aja. Poinnya seperti itu. Dasar hukumnya kan juga ada ya untuk masalah perlindungan anak itu kan. Ada. Oh, siapin udah ada artikel ya. Ada. Ada. Ada sih tentunya kan apa namanya, tujuan pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak itu kan juga udah ada undang-undang yang mengatur untuk itu gitu. Nah, undang-undang yang mengatur itu karena kan juga mengatur ketahanan tentang keluarga juga kayak apa gini. Nah, dasar hukumnya itu awal-awalnya itu dulu tahun 90 disahkan tentang Kepres nomor 36 tahun 90 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak. Nah, terus sampai peraturan tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional, terus Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan perubahannya nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, untuk pedoman umum pelaksanaan perlindungan umum di daerah. Nah, itu juga ada. Semua itu udah ada ya aturan-aturan itu, nanti teman-teman bisa searching sendiri undang-undang yang mengatur perlindungan anak. Nanti teman-teman itu bisa searching dari situ. Nah, itu dengan adanya undang-undang itu makanya kita semua berkewajiban gitu melindungi. Karena dampak-dampak kekerasan itu entah di dalam rumah atau di sosial, dampaknya memang langsung ke anak gitu. Langsung Ke anak gitu. Jadi kadang gimana ya, kita ngelihat di di lingkungan-lingkungan sekitar gitu, kayak ya fungsi keluarga itu kayak seperti nggak berjalan. Si ayah sama si ibu ini malah bertengkar, anak jadi korban. Korbannya apa? Mungkin secara mental kena, secara fisik pun juga kena. Kenapa? Ada dong banyak berita dia berantem suami istri, tapi kok anaknya yang digebugin. Nah itu hal-hal yang seperti itulah yang sebenarnya ingin gue bahas gitu, lebih lanjut, lebih jauh sih pengennya gitu. Nah, balik lagi ke fungsi keluarga sih kan. Fungsi keluarga kan ada fungsi agama,
fungsi reproduksi, fungsi sosial budaya, fungsi sosialisasi pendidikan, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi ekonomi, perlindungan dan lingkungan. Nah, kalau fungsi agama kan keluarga juga berhak dong menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apapun itu keyakinannya, kita harus memberikan fondasi yang kuat terhadap anak-anak kita. Ataupun kepada adik-adik kita, sepupu kita, pokoknya unit terkecil kan adalah keluarga gitu. Itu penanaman modal yang paling penting itu dari pengetahuan agama dulu. Lalu ada fungsi reproduksi, karena kan keluarga kan fungsinya untuk meneruskan keturunan ataupun melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, bermartabat dan juga berintegritas kayak gitu. Jadi bagaimana menjaga kesehatan reproduksi itu seperti apa, itu kan keluarga yang berperan juga. Lalu ada fungsi sosial budaya, keluarga itu juga menyiapkan si anak-anaknya itu bagaimana nanti dapat diterima oleh kondisi sosial dan budaya seperti apa harus kita siapkan. Tentunya kan ada lewat etika-etika, ya kan, ada adab dan akhlak, pendidikan moral, nah itu fungsinya. Lalu ada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, pendidikan utama ini awalnya dari keluarga dulu nih, sumber utamanya. Karena tadi kan pendidikan adab ya. Dan moral tuh startnya, awalnya itu dari keluarga dulu. Jadi keluarga memberikan bekal gitu untuk anak-anaknya, baik suami maupun istri harus konsen nih, harus saling sinkron juga keduanya untuk memberikan kepentingan yang terbaik gitu bagi anak. Lalu ada fungsi cinta dan kasih sayang. Nah, ini kan kadang yang namanya kehidupan kan nggak selalu mulus gitu ya, nggak selalu mulus yang diharapkan. Kadang ada perbedaan-perbedaan yang berujung pada perdebatan. Nah, ini tergantung pasangan yang menjalankan ini nih. Yang terpenting fungsi keluarga itu adalah cinta dan kasih sayang, artinya sama-sama melindungi, mengayomi, ya kan, sama-sama berinteraksi dengan baik gitu. Lalu ada fungsi ekonomi, pasti kan keluarga juga pengennya ngebangun ekonomi yang lebih baik gitu. Bagaimana cara memberikan nafkah untuk keluarga yang halal gitu, yang bersih dan yang sehat seperti itu. Lalu fungsi perlindungan, nah keluarga tuh fungsinya adalah melindungi, ya, melindungi mulai dari melindungi ayah, melindungi istri, melindungi ibu, melindungi anak dan semua-muanya. Karena yang namanya rumah aman sebenarnya itu keluarga, yaitu fungsi perlindungan itu. Dan yang terakhir ada fungsi lingkungan. Nah, fungsi lingkungan sendiri keluarga sebagai unit terkecil yang memang dia memberikan pengaruh yang luar biasa gitu. Makanya hal apapun itu kita apa-apa tuh kan harus ngomong sama keluarga dulu kan. Iya, benar. Mau pergi ke sini ngobrol izin dulu sama keluarga. Terus mau kuliah di mana, harus mau kerja di mana, itu kan juga keluarga juga harus tahu gitu. Minimal langkah kita kemanapun tuh diketahui oleh keluarga. Nah, ini fungsi keluarga yang sebenarnya. Jadi dengan kita ngejalanin beberapa fungsi ini, diharapkan kita dapat meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, makanya tadi dibutuhkan empati, tenggang rasa, saling pengertian, dan mungkin saling menghargai gitu ya. Jadi dapat meminimalisir hal-hal yang terjadinya kekerasan itu tadi. Iya gitu. Mudah-mudahan keluarga menjadi rumah yang aman nih untuk semuanya gitu. Betul. Kan. Ya takut aja gitu, kekerasan dalam rumah tangga kan sering jadi banget itu. Iya, takutnya lagi asik berantem gitu, sampai dilempar bola kan gitu. Dilempar bola salju atau apa nih? Iya. Saljunya jauh gitu. Bola apa ya? Bolanya keras sih gitu. Bolanya keras gitu ya gitu. Jadi bola panas gitu. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang melakukan ini ya kepada keluarganya. Halo, dimanapun berada. Jadi kita sama-sama berupaya nih, jadi bisa diminimalisir sebenarnya biar nggak terjadi cekcok terus-menerus tuh menghindari hal-hal yang sifatnya memicu pertengkaran gitu misalnya. Kayak misalnya kita harus paham situasinya, misalnya pasangan kita lagi capek, misalnya lagi banyak pikiran, lagi banyak ya kita harus bisa melihat situasi bahwa jangan suka mancing-mancing juga gitu. Takutnya kan namanya orang ya kan lagi capek, pikiran nggak stabil, ekonomi juga lagi gonjang-ganjing. Nah, ini yang berpengaruh. Makanya ya itu tadi, saling menjaga diri kita sendiri, menjaga orang terdekat kita, sayangi semuanya gitu. Jangan sampai anak menjadi korban. Betul, jangan deh. Karena kan yang dinamakan anak itu mulai dari usia kandungan sampai dia umur 18 tahun itu sebutannya anak gitu. Dan kayak kita nih sebenarnya kita yang udah setua itu kita juga tetap masih dianggap anak sama orang tua. Tetap aja masih anak-anak kita tuh di mata orang tua kita. Gue masih muda.
Masih muda ya. Udah gua baru Sama kita juga berapa? masih muda. 25 umur gua. Oh, 25 tambah 10 kali. Gua nyampe. 25 tambah 10 guys. Agak, gua tuh ya emang 25 umurnya. Aduh. Jadi 25 nambahnya banyak ya. nggak usah dibanyak-banyakin. Kita juga tetap anak loh, teman-teman di keluarga. Buktinya kita kalau pulang jam berapa nih, belum nyampe rumah ditanyain, Mas, Mbak, lagi di mana? Pulang jam berapa? Itu bukti kasih sayang orang tua Iya, itu sebetulnya. benar. Walaupun omongan tetangga sama netizen itu lebih sadis. Aduh, ini. Nah, sebenarnya kan yang terjadi kan kayak kekerasan kayak gitu kan berawal dari omongan-omongan julid. Oh ya, Entah di media sosial, oke. entah omongan sekitar, kan gitu. Tetangga berantemnya sama keluarganya sendiri, dibawa keluar ngeliat anak orang, anak dia tuh kan salah satu pandangan sinis kan sudah kena Iya. verbal kan itu kan, Iya, salah satu betul. pandangan sinis gitu. Kalau untuk yang mata-mata laki-laki kan banyak mata-mata nakal gitu, ya, cewek kedip gitu, gestur-gesturnya. Nah, ini Gitu. ya, pokoknya kalau teman-teman pergi kemana nih, kalau bisa sikap-sikap kayak gitu harus dihilangin ya mungkin ya, Itu. agar nggak menjadi kebablasan atau jadi kebiasaan gitu. Makanya kan yang sifatnya iseng-iseng tadi kan kalau situasinya nggak pas atau misalnya diutarakan ke orang yang nggak pas kan juga jadi masalah Jadi nantinya. masalah, Nah gitu. itu makanya kita tadi harus apa ya, pintar-pintar membaca situasinya gitu. Kalau memang situasinya nggak mungkin untuk bercanda, ya kita nggak usah bercanda. Kalau memang situasinya nggak mendukung untuk serius, ya udah. Artinya kita yang tetap berhati-hati, baca situasi, dan emang ya kalau bisa jangan mengundang topik-topik yang ke arah sana gitu. Betul. Gitu aja sih, paling simpelnya dari itu gitu. Mungkin di luar sana banyak kan kayak seminar, terus kayak workshop tentang pencegahan kekerasan. Itu sebenarnya teman-teman juga bisa mengakses itu semua, kan ada yang berbayar, ada juga yang Betul. free. Paling banyak sih yang free, mau di kampus, di medsos kan sekarang juga ada yang by Zoom kan yang gratis malah. Benar. Terus ada yang dari live juga kan, suka banyak tuh live tuh, teman-teman juga bisa mengikuti dari itu. Selama informasi yang baik itu bisa dirasakan bermanfaat untuk teman-teman, yang diikuti aja gitu. Jadi hindari juga kayak konten-konten kekerasan kayak gitu. Iya betul, konten-konten itu kan mendukung banget, terlebih untuk anak-anak gitu ya. Betul. Masalah gadget, nah ini juga penting tuh. Penting itu. Iya. Mungkin kita next Closing statement nih. lebih aware lagi mungkin terhadap Iya, lingkungan. gitu. aware lagi teman-teman. Hmm. Sekarang ini nih lebih aware ya. Jadi buat anak-anak muda ya begitu tadi yang dijelasin. Enggak, intinya tetap kita punya perlindungan sendirilah, kita lebih ke tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah itu gitu. Jangan sampai memancing. Mungkin niatnya kita mengekspresikan diri, gue mau berpakaian secara apa, gue mau seperti apa gitu. Mungkin itu cara mereka berekspresi. Cuma kan terkadang di lain tempat, lain kultur, beda pandangan, beda juga perlakuannya. Beda juga perlakuannya, ya. Jadi teman-teman harus bisa memilah dan memilih nih, ya kan, ketika berinteraksi sama teman sebaya, berinteraksi sama guru di sekolah atau mahasiswa, interaksi dengan dosen, itu tetap Betul. adab dan etika ya diutamakan kayak gitu. Oke. Mungkin nextnya kita akan Bahas lagi atau lebih mungkin nanti kita ikut kegiatan Tika dalam penanganan seperti ini gitu, untuk lebih jelasnya gitu. Cukup sekian aja sih dari gua. Nextnya kita akan bikin konten mengenai Kita akan tentang bikin konten lagi. seperti ini lagi untuk mengedukasi kalian gitu. Jadi tetap pantengin di channel kita. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Yo, Oke. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.